Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Arianto Dwi Rahmawan. Saya ini adalah dosen yang bernaung di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2020 dengan bidang ilmu penelitian riset dalam hukum administrasi negara dan lingkungan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Pengadaan Hibah Diseminasi Riset pada program Insentif Pengembangan Konten Pembelajaran Daring melalui video dokumenter tahun 2023 yang telah bersedia membayar biaya produksi konten diseminasi riset atas salah satu hasil riset gue yang sudah tembus ke salah satu jurnal Scopus atau jurnal internasional. Dan lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua mahasiswa saya yang sangat bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan KKN dalam proses pembuatan video ini. Yang pertama adalah Antonius Risandarian Puruhita, mahasiswa konsentrasi hukum administrasi negara pada tahun angkatan 2020. Dan kedua adalah Mas Herbagus Unggul Kawirian, angkatan 2020 juga, yang memilih konsentrasi peminatan hukum internasional. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan pengalaman atas hasil riset saya yang saya lakukan terkait kaitannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan kaitannya dengan atau manfaatnya terhadap pengawasan regulasi sebagai salah satu submateri pada mata kuliah hukum pengawasan terhadap aparatur negara atau biasa disebut dengan HAPETAN. Di sini saya juga ingin memberikan terkait disclaimer bahwa yang saya ucapkan di sini bukan berarti saya ini pro atau expert dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi di sini saya hanya ingin membagikan hasil riset saya yang pernah saya kerjakan bersama salah satu mahasiswa lain angkatan 2019 yaitu Gabriela Eliana ketika pandemi, di mana saat itu artikel yang saya kerjakan sejak tahun 2021 akhirnya terbit pada tahun 2022 gitu. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa membantu teman-teman semua yang bingung mau menentukan konsentrasi apa atau ingin mengetahui apa aja sih yang bisa dibahas dalam ranah administrasi negara, terutama jika misalnya teman-teman suka nulis atau mungkin baca artikel atau di kemudian hari ada interest ya terkait isu-isu pengawasan atau mungkin isu-isu administrasi negara seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke arah substansi yang detail, di sini saya juga ingin memaparkan kalau link untuk artikel saya dapat diakses pada mungkin nanti dikasih caption ya di bawah sini untuk diakses artikel saya seperti itu, dan juga terkait link jurnalnya. Jadi misalnya teman-teman kedepannya ada ketertarikan untuk membaca artikel saya di diseminasi riset saya secara langsung, bisa mengakses artikel tersebut seperti itu. Kemudian untuk struktur pembahasan video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu terkait paparan terkait hukum administrasi negara dan kecerdasan buatan secara ringkas dengan cakupan materi sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan jenis pengawasan. Nah, pengawasan dalam administrasi negara itu dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah sebuah negara itu dapat mencapai tujuannya atau tidak. Mungkin teman-teman sudah banyak ya mengetahui dari buku-buku referensi HAPETAN atau hukum administrasi negara bahwa salah satu scholar di sini nyebut namanya Leonard White itu mendefinisikan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari masyarakat. Jadi ini harus ada perintah sama persetujuan dari rakyatnya itu sendiri. Yang kedua, tujuan dalam pengawasan itu adalah untuk memproteksi hak-hak asasi manusia. Jadi hak-hak dasar yang diberikan kepada pencipta kita dalam bentuk nyata, real seperti itu, keinginan yang ingin kita lakukan, kemudian kegiatan yang ingin kita lakukan seperti itu. Dan hak-hak ini dijamin oleh undang-undang daripada untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang seperti itu atau abuse of power. Nah, tapi definisi pengawasan yang mungkin sesuai dengan buku dan itu, kok menurut saya definisi pengawasan tadi kan mungkin sangat susah diingat-ingat seperti itu. Nah, tapi kalau saya di sini ingin mendefinisikan bahwa pengawasan itu adalah elemen dasar yang diberikan atau sebuah bentuk aktivitas di mana kita mencoba memastikan bahwa hak kita yang diberikan oleh pencipta kita atau pembuat kita, siapapun itu Allah atau mungkin dan kawan-kawannya, itu
diberikan kepada negara oleh kita, dipercayakan oleh masyarakat itu dijaga seperti itu. Nah, konsep ini dinamakan adalah public trust ya, jadi kepercayaan publik, di mana kita mencoba memastikan bahwa penyelenggara negara atau pihak yang mengawasi atau menjamin kesejahteraan kita itu bertindak sebaik mungkin, seperti itu. Contoh paling sederhananya adalah misalnya teman-teman pergi ke bank konvensional. Nah, sebagai bentuk jaminannya, misalnya teman-teman ingin minjam uang, kan pasti harus ada jaminannya dalam bentuk misalnya tanah atau mungkin aset seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman minjem duit tapi tidak diberikan agunan, atau mungkin sebaliknya misalnya bank itu memakai tanah teman-teman yang jadikan aset atau agunan itu untuk hal lain. Nah, tentu teman-teman kan nggak akan percaya nih ke depannya, misalnya teman-teman sudah balikin uang dari bank tersebut untuk minjem ke bank itu lagi, seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebih ilustrasi yang cukup mudah ya untuk menganalogikan bagaimana sih konsep public trust di Indonesia, atau mungkin konsep public trust secara keseluruhan, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke poin kedua terkait langkah atau mungkin alur dari pengawasan regulasi itu sendiri. Nah, untuk pengawasan regulasi itu ada beberapa model atau beberapa tipe ya. Contohnya ada regulatory impact assessment, terus mungkin economic analysis of law. Itu merupakan sebuah terminologi yang muncul dalam ranah ekonomi, soshum, terutama sekarang masuk ke ranah HTN atau administrasi negara juga, dan administrasi negara juga, seperti itu. Nah, tapi gimana nih? Misalnya teman-teman melihat atau mungkin sedikit banyak mengamati ya pola-pola pembuatan legislasi atau regulasi di Indonesia, seperti itu. Mungkin teman-teman ingat ya sedikit, atau mungkin ini udah jadi pengetahuan umum ya, kalau pembuatan regulasi atau legislasi di Indonesia itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga tertinggi negara, punya fungsi legislatif, seperti itu, di mana mereka itu adalah DPR RI. Nah, bicara terkait lembaga legislatif, nah kita kan perlu masuk ke website ini, di mana di situ ada namanya SILEG, atau artinya Sistem Informasi Legislasi. Nah, sistem informasi legislasi itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi SILEG yang prioritas sama SILEG yang reguler. Reguler itu berarti regulasi tersebut tidak menjadi kebutuhan yang sangat urgent atau penting. Sementara SILEG yang prioritas berarti bahwa sebuah regulasi atau legislasi tersebut sangat amat dibutuhkan untuk segera disahkan, seperti itu. Nah, teman-teman kan sudah lihat nih, berarti ada dua SILEG ya, SILEG prioritas sama SILEG reguler. Nah, setelah terjadi regulasi tersebut, itu siapa sih yang ngawasin? Ya, kalau misalnya kembali ke website DPR RI yang mungkin lebih general ya, itu misal di subtautannya, misalnya teman-teman teliti, itu ada namanya Puspanlak PU, atau Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Nah, jika dilihat dari website tersebut, mungkin kita akan berpikir atau batin ya, loh, kenapa ini regulasi yang dikaji, yang diawasi pelaksanaannya mungkin regulasi yang belum terlalu baru. Nah, ini kan mungkin jadi pertanyaan kita ya, apakah harus ada laporan dulu, atau apakah harus ada fenomena viral dulu di sosial media baru bisa diawasi regulasinya, seperti itu. Nah, ini kan bisa menjadi kendala-kendala kedepannya ya, ketika misalnya negara sudah mengeluarkan anggaran yang begitu banyak untuk pembuatan sebuah regulasi, tapi realitanya regulasi tersebut tidak efektif, seperti itu. Nah, coba misalnya teman-teman bandingkan kembali ketika misalnya kemarin COVID. Ketika kemarin COVID masuk dari Wuhan, dari China, masuk ke Indonesia, seperti itu, Maret 2020. Nah, banyak regulasi, banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada awal COVID tersebut, itu membingungkan. Contohnya dalam konteks istilah ya, PSBB, PPKM, terus pembatasan atau lain-lain seperti itu, yang kadang ada berapa level, di setiap daerah pun beda-beda, yang akhirnya membingungkan masyarakat, membingungkan semua orang, termasuk saya sendiri ya, termasuk teman-teman juga. Ini sebenarnya boleh bergerak atau enggak? Yang boleh bergerak siapa? Kemudian gimana cara bergerak kalau misalnya ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti itu.
Kemudian contoh juga, misalnya ada regulasi terkait kok di contoh di artikel saya itu terkait jaminan hak terhadap para pelaku buruh di laut atau kapal di kapal, kru kapal seperti itu. Nah, saya ketika itu ngecek regulasi di sebuah kementerian itu bilangnya A, tapi ketika dicek di peraturan yang lainnya itu bilangnya B. Nah, ini kan tidak sinkron ya, sangat membingungkan bagi orang-orang di lapangan, begitu. Permasalahan ini muncul, ide-ide ini muncul. Kemudian saya coba reshaping dengan adanya penggunaan teknologi yang masif ketika pandemi, dimana waktu itu kita tentu ingat ya, platform-platform digital seperti Cisco, Zoom, Google Meet, itu kan sangat digunakan secara masif ya oleh masyarakat untuk pengembangan atau kemudahan terhadap komunikasi. Nah, kemudian saya mikir waktu itu, nah kalau misalnya itu bisa digunakan untuk komunikasi, gimana kalau misalnya hal itu digunakan untuk mengawasi regulasi atau untuk membuat sebuah regulasi? Coba bayangkan teman-teman, jika misalnya ada sistem terkait AI yang bisa membuat regulasi, di mana sebuah regulasi itu tinggal kita input aja maunya kita apa. Misalnya mau saya adalah untuk membuat regulasi terkait standar pembentukan rangka motor seperti itu. Komponen-komponennya seperti apa, dan prosesnya itu harus melalui uji apa, dan kawan-kawannya seperti itu. Tinggal input keywordnya aja, itu nanti bisa jadi sebuah regulasi yang mungkin waktu pembuatannya tidak akan makan waktu berbulan-bulan. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita melihat website DPR RI, dokumen-dokumen yang diberikan itu atau mungkin paparan atau mungkin alur terhadap sebuah regulasi tersebut tidak transparan, di mana banyak dokumen-dokumen yang kadang tidak diunggah seperti itu. Di satu sisi ini cost efektif, di satu sisi akan lebih cepat memberikan output terhadap sebuah regulasi tersebut gitu. Nah, secara lebih kompleks, mungkin kalau misalnya kita melihat dari ranah administrasi negara itu sendiri ya, ada banyak benefit ya sebenarnya kalau misalnya kita melihat potensi AI untuk pembuatan regulasi, dimana kalau misalnya benefitnya tentu lebih cepat, cuma dampak negatifnya adalah tentu isu ketidaktransparanan seperti itu. Ketidaktransparanan, kedua terkait siapa nanti akan mengoperasikan AI ini. Nah, ini tentu masih menjadi perdebatan ya, kira-kira apakah DPR juga yang akan menjadi agensi atau pihak yang mengoperasikan, terus nanti skema transfernya seperti apa. Karena tidak dapat dipungkiri ya, sebuah regulasi kan merupakan sebuah produk hukum yang itu memiliki implikasi cukup besar pada masyarakat gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa menjadi bahan rujukan misalnya atau menjadi bahan singgungan terhadap isu transparansi dan akuntabilitas dari AI itu sendiri. Seperti contoh misalnya kita melihat konsep black box dari sebuah pesawat terbang seperti itu kalau misalnya desain black box itu cacat atau mungkin ada suatu sistem yang glitch seperti itu, black box-nya kan tentu tidak bisa diakses ya. Nah, ini kan menjadi masalah juga ke depannya seperti itu. Kemudian terkait konsep kembali ya kepada konsep penggunaan AI untuk pembuatan regulasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dikawinkan silang, jadi tadi kan saya sempat mention terkait konsep regulatory impact assessment. Nah, AI ini sendiri juga sebenarnya bisa digunakan untuk mengevaluasi sebuah regulasi. Kira-kira sebuah regulasi yang terbit itu dapat dikatakan efektif atau tidak, sesuai dengan penggunaan budget yang dikeluarkan atau tidak. Contohnya misalnya undang-undang lalu lintas misalnya. Berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan waktu itu? Kemudian berapa sih efektivitasnya? Kira-kira apakah banyak individu atau masyarakat yang terbukti patuh melaksanakan marwah dari undang-undang lalu lintas seperti itu? Atau mungkin jika dikaitkan dengan COVID kemarin, mana yang lebih menguntungkan? Sebuah regulasi atau sebuah produk hukum tidak cuma dari DPR RI itu sendiri ya yang menerbitkan, atau misalnya dari kementerian atau lembaga lain, itu mana yang lebih menguntungkan? Apakah lebih menguntungkan produk dari AI
atau mungkin produk dari sebuah manusia terkait sebuah regulasi atau kebijakannya, seperti itu. Kemudian terkait hal ini sebenarnya sudah disinggung ya, atau sekarang sudah ada untuk pusat pemantauan pelaksanaan undang-undangnya, which is di DPR RI yang sudah sedikit tadi saya singgung di awal. Cuma kendalanya adalah untuk membuat evaluasi pelaksanaan sebuah regulasi, itu kita perlu ada sounding dulu atau laporan kepada Puspanlak. Jadi kita harus ngisi data, mungkin regulasi mana yang perlu dikaji, artikel mana, alasannya apa. Nah ini kan perlu menimbulkan kita perlu mengumpulkan sebuah gravity of interest atau mungkin urgensi dari sebuah peraturan tersebut. Dengan adanya AI, ini nggak perlu. Kenapa? Karena dengan misalnya kita input suatu sistem, kemungkinannya satu AI itu akan bisa menganalisa klausa mana yang kira-kira nggak akan efektif diterapkan. Contohnya misalnya sebuah regulasi terkait perdagangan contohnya. Itu mungkin berlaku sangat positif di Pulau Jawa. Cuma ketika misalnya kita coba terapkan mungkin di luar pulau, nah itu kan mungkin tidak sesuai ya, karena mungkin ada banyak kendala-kendala atau mungkin sebuah sebuah obstacle yang mungkin menjadi halangan bagi sebuah regulasi atau mungkin penerapan sebuah regulasi tersebut, seperti itu. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara untuk bikin AI ini menjadi sebuah regulasi atau bisa membuat sebuah regulasi seperti itu? Nah, dalam artikel saya itu mencantumkan formula if this then that. Jadi jika ini tambah ini sama dengan ini, seperti itu. Jadi misalnya A plus B sama dengan C, alpha plus beta sama dengan gamma. Di mana saya mencoba mengkalkulasikan ada variabel yaitu sebuah regulasi, kedua standar atau norma yang wajib ada di sebuah konstitusi, dan ketiga peraturan yang ingin dibuat. Jadi sebuah regulasi ini tentu ada main basisnya dari undang-undang dulu, dan nanti kan dari undang-undang akan diinterpretasikan melalui perda-perda dan kawan-kawannya, seperti itu. Nah ini nanti akan membantu juga untuk penerapan di lapangannya bagaimana, supaya apa? Supaya sinkron. Satu, supaya sinkron dengan kondisi daerah tersebut. Kedua, dapat menjaring masukan atau keinginan dari masyarakat, seperti itu. Ketiga, cost efektif. Jadi daerah-daerah tentu tidak perlu lagi mikir dan kunjungan atau mungkin studi banding dan kawan-kawan, atau mungkin membuat regulasi secara detail, mencocokkan undang-undangnya dan kawan membandingkan dengan daerah lain, seperti itu. Nggak perlu, tinggal pencet elemennya, keluarlah seperti itu. Cuma yang menjadi tantangan untuk sebuah konsep ini adalah tentu sumber dayanya, di mana tentu kita perlu sadar bahwa di Indonesia ini mungkin tidak semua lokasi memiliki akses internet, belum memiliki akses internet yang rata ya, seperti itu. Kedua, SDM-nya juga untuk mengoperasikannya. Karena mungkin di kompleks AI yang cukup baru dan ribet ya, bahasa sederhananya, tentu kita perlu SDM yang mampu mengoperasikan AI secara detail, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit banyak poin pembahasan dari artikel saya. Saya nggak mau lama-lama, feel free to reach out kalau misalnya ada yang ditanyakan atau mungkin diluruskan. Saya sangat terbuka untuk diskusi, kritik, saran, atau mungkin revisi atas mungkin penjelasan saya mungkin sangat jauh dari kata sempurna ya. Kemudian tidak perlu berlama-lama, saya Arianto Budi Rahmawan dan dua mahasiswa saya, Antoni Risandarian Purhita dan Herbagus Unggul Kawirian, undur pamit dulu. Terima kasih semuanya. Salam Viva Justicia.